Halo kawan-kawan semua, di zaman pandemi ini semoga diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Saya akan mereview film Swept Away. Film ini dirilis 2002 beserta sutradaranya, Guy Ritchie, mengisahkan tentang perempuan tajir dan manja, yang terjebak di pulau terpencil dan seorang nelayan miskin. Kira-kira, gimana ya ceritanya? Ayah daripada lama, lebih baik kita mari ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus ke wanita kaya dan terkenal bernama Amber Lipton, yang terkenal sangat manja dan juga angkuh. Apapun yang dilihat, yang tidak sesuai standarnya, Amber akan marah. Ia adalah istri dari direktur sebuah perusahaan besar, yang bernama Tony yang selalu saja, yang memberikan apapun yang diinginkan istrinya. Di suatu waktu Tony mengajak Amber berlibur, ke Italia untuk pergi ke tengah laut dan menyewa sebuah kapal persiar, yang tidak terlalu mewah. Your idea to try something new. Kagak sekali-kali membuat Amber bersyukur, atas apa yang ia berikan semua ini, namun nampaknya Amber gak suka menaiki kapal persiar tersebut, sebab kapal itu terlihat kecil dan murahan. No, I'm sure we'll make the thing. Well, that shall be all. Di sana lagi-lagi Amber bersikap angkuh, kepada salah satu kru kapal bernama Giuseppe, kala yang memberikan Amber peralatan olahraga yang tidak bagus. I was pretty understanding, actually. Giuseppe adalah seorang nelayan, tapi lantaran ada sedikit masalah dengan kapalnya, ia harus bekerja di kapal persiar untuk sementara agar bisa untuk mengumpulkan modal untuk membangun kembali kapalnya. Kepribadian Giuseppe liberal, dia berpikir semua manusia mempunyai hak untuk kebebasan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Amber. Terhadap Giuseppe, apapun yang dikerjakan Giuseppe, Amber tidak menginginkannya. Bahkan Amber berkata bahwa ikan tangkapan Giuseppe tidak segar, bahkan bau busuk, sama seperti bau badan Giuseppe. This fish is bad. It's off. He needs a doctor, a checkup from the neck up. You fucking take it up. Alhasil keesokan harinya Amber pergi berbelanja ikan segar sendiri. Tetapi juru masak kapal persiar malah memberikan ikan busuk hasil tangkapan Giuseppe untuk diberi makan Amber di meja makan. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Amber memakan ikan busuk itu sambil berkata bahwa, ini ikan segar. Dan bukan ikan busuk yang ditangkap oleh Giuseppe kemarin. Amber selalu merasa selalu bertingkat lebih tinggi dari yang lain. Dia tidak terlalu menghargai dan memandang baik orang biasa, tidak seperti Giuseppe. Karena Giuseppe, ia bayar Giuseppe harus mematuhi setiap perintah dari Amber. I hope I haven't hurt your feelings. Feelings? Let us. See, you've got your dancing shoes on. 1, 2. Namun pembalasan terjadi begitu cepat, di saat Amber meminta Giuseppe untuk mengantar ke tengah laut menggunakan rakit, untuk mencari udara segar, rakit mereka tiba-tiba mogok. Dan sialnya lagi di saat Giuseppe mau menembakkan lagi pistol suar, Amber malah merebutnya, hingga terjadilah sedikit pertengkaran, yang membuat rakit mereka bocor. Sampai akhirnya mereka sampai berhari-hari hanyut di hamparan laut yang luas. Pada esok harinya mereka melihat sebuah daratan, dan memutuskan untuk mendarat di sana. Begitu sampai sifat angkuhnya Amber kembali muncul, dia mulai ngoceh, tanpa henti. Dia juga mencari pengacara untuk menuntut Giuseppe. Akan tetapi di pulau kecil seperti ini, jangankan dapat sinyal buat nelpon, bahkan bayangan orang sekalipun, gak bisa mereka lihat. Madam, is it now, huh? Changed our tune, forget about me? No chance, sailor. Nah, di sini Amber pada dasarnya gak punya kemampuan bertahan hidup kelaparan dan terluka. Sebaliknya, Giuseppe yang sudah menjadi nelayan selama bertahun-tahun, dengan mudah mencari makanan dan air untuk minum. Biasanya Giuseppe merasa nyaman seperti ada di rumah.
Keseharian Ember di pulau tersebut, diwarnai dengan segala perintah Gyosete, dari mencuci pakaian sampai menamparnya jika Ember menolak perintahnya, dan saking inginnya Gyosete balas dendam ia meminta jangan memasuki sebuah pondok yang ia temukan dengan alasan bisa merusak reputasinya. Ini si balas dendam namanya lanjut. Oh, the master. Where do you think you're going? Who is this Pepe, eh? I want you to say thank you, Master, for the privilege. Singkat waktu, Gyosete yang bosan agar Ember menari tarian panas, awalnya Ember menolak, namun lantaran karena dipaksa dan ditampar oleh Gyosete, Ember pun mau. You're hurting me! Move. Come on to my house, come on to my house, Kehidupan mereka yang terus saja berdua, membuat rasa cinta yang timbul dari keduanya, perlahan tapi pasti, Ember yang tadinya diperintah oleh Gyosete, kini mulai mematuhinya, begitupun dengan Gyosete yang selalu bertindak kasar oleh terhadap Ember, kini menjadi pria romantis dan sering bercanda. Shout! Somebody help! Vixen, run! Satu pulau dengan pria dan wanita di tempat terpencil yang sama, lambat laun muali bergantung satu sama lain, Ember yang mulai membantu Gyosete menangkap ikan sekaligus tidur bersama di pondok, yang kemari ditemukan oleh Gyosete, dan ya kalian tahu pria dan wanita tidur di ranjang yang sama, ya udah pasti, surga dunia. Mereka menari di bawah sinar mentari layaknya sepasang pengantin baru layaknya berbulan madu. Ember yang dulunya wanita kaya sekaligus angkuh, kini mulai terbiasa menjalani hidup dengan kesederhanaan dan kebahagiaan cinta alami yang diberikan oleh Gyosete. Someone younger. Someone prettier. What's trying to look younger and thinner? Would you really be interested in me if you had a choice? Tapi di tengah kebahagiaan Ember tiba-tiba saja melihat kapal yang tidak jauh dari pulau. Anehnya Ember tidak teriak minta tolong, dia malah memilih bersembunyi di balik batu. Sudah jelas bahwa Ember tidak ingin pergi dari pulau tersebut, karena di pulau itulah dia tidak tergoda oleh kemewahan dan bejatnya dunia luar. Ditambah lagi Ember mendapatkan cinta murni dan tulus dari Gyosete. I'm a man, and a man wants a woman. Malamnya ia tidak memilih untuk memberi tahu perihal kapal tadi. Ia bertanya kepada Gyosete, jika ia pergi dari pulau ini apakah ia masih mencintainya. You don't have to compete with 18-year-olds. Setanpa Gyosete memeluknya dengan hangat sambil berkata bahwa cinta mereka akan abadi. Think of you. So you can never enjoy the moment. I don't want. Namun apa daya, esok harinya Gyosete melihat kapal yang gak jauh dari pulau. Tak butuh waktu lama, dia menghampiri kapal itu untuk meminta pertolongan, walaupun sempat ada perdebatan dengan Ember, sebab ia khawatir karena hal yang ia takutkan akan terjadi, yaitu perpisahan antara mereka. You're in my life. We were meant to be together, you said so. I have to know. I want to know if the wife of a... Benar saja, baru tiba di kapal, teman Ember dengan cepat menyadarkannya sekaligus memberi tahu bahwa sekaligus suami sudah menghabiskan banyak uang untuk mencari Ember selama dia hilang, dan ketika dia di dermaga, suaminya sekaligus memeluk Ember dengan erat. Di saat bersamaan Gyosete melihat hal tersebut, spontan saja malamnya Gyosete menelponnya bahwa ia menyesal telah pergi dari pulau terpencil yang mereka sebut surga. Ember pun tidak bisa berbuat apa-apa lantaran sudah terlanjur sayang sama suaminya, walaupun di sisi lain ia sangat mencintai Gyosete. They didn't tell me. Tell me what to do and I'll do it. Gyosete pun tak mau menyerah. Ia ke hotel ke tempat Ember dan suaminya menginap di sana. Dia memberikan surat dan cincin, tapi sayang, suaminya Ember mengetahuinya, lantas ia membayar pelayan untuk membuang surat itu, padahal di surat itu sudah tertulis, tempat Gyosete menunggu Ember, untuk melarikan diri.
Namun Giuseppe menunggu sekian lama, Ember tak kunjung datang, serontak ia pun berlari, menghampiri Ember yang hendak meninggalkan ke Italia menggunakan helikopter, tapi semua sudah terlambat. Pasangan dari dua kelas yang berbeda ini tak bisa menyatukan cinta mereka dan akan mengubur cinta alami mereka dalam-dalam. Sungguh akhir yang sangat menyedihkan. Jadi itu dari film ini tentang dua orang yang beda kelas, yang tersesat di pulau terpencil sampai akhirnya saling jatuh cinta. Namun apa daya, karena perbedaan harta cinta mereka harus diakhiri dengan pahit. Dan film pun tamat.